Baik, jadi pemerintah Kota Surabaya sangat menyambut baik event maraton Isoplos yang dilaksanakan pada hari ini dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan maraton Isoplos. Tidak hanya koordinasi di lintas OPD, tetapi kemudian pemerintah kota coba mengambil position sport rute-rute lari yang menjadi sport itu dilapisi kembali ya, supaya memberikan kenyamanan bagi peserta lari dan kemudian untuk warga kota. Kita juga coba kemudian rute-rute lari itu disosialisasi kepada warga masyarakat secara terus-menerus, sehingga setiap event warga Surabaya mengetahui lari rute-rute ini itu lewat mana saja, sehingga warga bisa menyesuaikan juga. Kebiasaan lari yang kemudian event lari ini sering dilakukan di pemerintah Kota Surabaya, ini membuktikan bahwa warga Surabaya itu bisa sehat ya, warga lebih awareness terhadap kesehatan, dan ini menjadi salah satu yang baik untuk kemudian mendorong tidak hanya pariwisatanya, tidak hanya mendorong olahraganya, tapi sehat warganya juga dapat. Dalam 1 tahun ya, karena kemudian kita bisa lihat bahwa pastinya ada kenaikan. Jadi kan kita tuh narik pajak restoran contoh ya, yang paling gampang karena itu pembayarannya kan masuk pada taping fee-nya yang di pemerintah kota. Nah, kita dari situ kita bisa lihat memang nanti di akhir tahun baru kita bisa bicara secara angka yang pasti dari event-event ini ada kenaikan berapa persen sih. Kalau saya ambil contoh sekarang seperti event ini aja, kita bisa lihat hotel di tengah kota ini udah penuh. Karena ternyata bukan saja beliau ini orang Jakarta kan, tidak datang sendiri, datang juga dengan tim. Terlepas kemudian ini menggarap event ini, tetapi kemudian pemerintah kota mendapatkan pajak hotel ya minimal ya, restoran dapat. Saya yakin juga beli oleh-oleh. Itu berdampak. Tapi data pastinya ya saya harus dengan teman-teman di Spenda ya, kita harus lihat secara struktural. Ada proyeksi nggak Pak atau perkiraan gitu kira-kira kenaikannya sampai berapa Pak dengan adanya event-event seperti ini Pak? Kalau kita bisa ambil ya, kan setiap hotel restoran itu kan 10% ya yang ada ya. Kenaikan itu kan kita harus hitung secara global ya. Kalau saya ngomong prediksi ini, angka ya, saya minta maaf ya, saya nggak bisa ngomong begitu secara pasti karena nanti jadi ngawur kalau ngomongnya. Tetapi kemudian pasti berdampak iya. Kenapa ya? Kalau kita bisa lihat secara kasat mata ya, tetapi nilainya ya saya belum bisa pastikan karena memang harus teman-teman di Spenda ya. Isoplos mengadakan Surabaya Isoplos Marathon yang 2025. Jadi memang ini adalah event marathon pertama di Surabaya. Nah, kenapa kita ada hari ini? Karena Isoplos punya misi untuk menjadi excellent hydration partner untuk excellent people. Nah, dan tema dari Isoplos itu adalah unlocking greatness. Artinya apa? Artinya setiap orang itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing yang memang harus di-challenge atau ditantang supaya bisa di-unlock atau dibuka istilahnya kita, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan Isoplasan dan Surabaya Isoplos Marathon ini memang akhirnya kita menantang atau men-challenge teman-teman kita melakukan yang lebih baik lagi. Caranya apa? Ya udah latihan. Kita ikutan, yang belum pernah ikutan running event, ikutanlah 5K dulu. Yang udah 5K, ikutanlah yang 10K. Atau misalnya masih mau 10K nggak apa-apa, tapi waktu yang lebih baik. Jadi sebenarnya itu adalah bukan melulu soal lari, tapi bagaimana kita men-challenge atau menantang diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam apapun yang kita lakukan. Nah, hari ini memang merupakan hari perayaan istilahnya untuk latihan yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya, kan? Dari 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sebelumnya. Nah, di hari ini ada full marathon yang kita adakan tadi mulai jam 4 pagi, kemudian ada juga half marathon, dan kemudian ada 5K sama 10K dan Kids Dash. Nah, total yang ikut hari ini ada sekitar 9.000 orang kurang lebih, ya, terdiri dari 44% warga Surabaya dan sisanya adalah warga di luar Surabaya. Nah, tentunya ini merupakan pencapaian yang menurut saya cukup baik ya. Kami sangat senang dengan pencapaian ini dan senang juga dengan berterima kasih banyak atas bantuan dari Pemkot Surabaya dan juga para partner kami, dan juga terutama untuk warga Kota Surabaya yang sudah mau berpartisipasi dalam event ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tadi ikut lari, tapi juga mau diganggu sebentar waktunya ketika kita penutup jalan
di pagi-pagi tadi, dan juga sudah menjadi tuan rumah yang baik untuk acara Surabaya Asoklas Marathon 2025. Instrumen lain yang disiapkan oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan semua elemen, terutama dengan kegiatan maraton 11 ini, tentunya ada perputaran ekonomi. Kita bisa lihat tadi data yang disampaikan 56% ya warga dari luar kota Surabaya. Artinya kalau mereka datang ke sini, mereka tidak hari ini datang. Tentunya 2-3 hari yang lalu mereka akan stay di sini. Ini mungkin besok atau malam ini baru mereka pergi. Tentunya ketika mereka di hotel, mereka pasti kuliner kita pun juga ya memberikan ada dampaknya. Kemudian restoran, hotel pun juga ada dampak karena mereka makan ya. Pulangnya juga pasti beli oleh-oleh karena itu suatu gaya hidup ya kayaknya gitu. Dan kemudian ini pasti memberikan perputaran ekonomi dan pendapatan bagi warga kota sendiri. Kita juga ada kegiatan yang kemudian dari kegiatan Isopros ini melibatkan masyarakat yang punya kendaraan semacam kendaraan sewaan, ya sewaan ya, yang kemudian betul itu yang kemudian dipakai oleh Isopros dari tempat parkir ya di Delta ya, shuttle bis kalau kita bilang gitu ya, dibawa ke lokasi acara di balai kota. Dan itu juga terima kasih karena tidak hanya yang semua kemudian tersentuh untuk terlibat dari acara ini kemudian mendapatkan rezeki. Jadi sangat menarik sekali. Jadi yang di unlock your greatness itu nggak cuma pelarinya, tapi juga kami risk manajemennya dari kotanya harus sama-sama di unlock nih jadi ceritanya. Jadi ketika kita bikin perencanaan rute, kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, pastinya karena yang punya jalan, yang tahu arahnya, tahu kebiasaan masyarakat Surabaya adalah pemerintah kotanya. Nah, dari sini kita coba memodifikasi bagaimana rute ini bisa nyaman, aman, dan itu tadi kita bisa membuat rute yang bisa mendatangkan peserta lari tidak hanya dari Kota Surabaya, tapi juga dari kota-kota lain. Jadi rute ini memang kita buat sedemikian mungkin yang juga bisa menjual Kota Surabaya. Makanya ada beberapa area-area atau tempat-tempat yang monumental ya di Kota Surabaya yang ini harus dilewati. Jadi kalau ada pelari, kita kan kalau sebagai pelari jadi turis ya di sini ya. Nah, ketika kita jadi turis, kita disuguhkan tadi monumental, bangunan-bangunan yang bagus, kota yang bagus. Tadi juga pelari pasti merasakan lewat di tengah kota Surabaya yang rindang, banyak pohonnya. Kita lari di Jalan Raya Darmo contohnya, terus juga di Jalan Kertajaya jalannya bagus, sudah diperbaiki sama Pak Dikser dan tim. Wali kota ya, wali kota. Memang ada juga banyak yang kita lakukan seperti tadi mungkin Bapak peneliti golf. Karena pada dasarnya Asoplas itu adalah produk minuman isotonik. Jadi bisa digunakan untuk menghidrasi dengan cepat. Yang bisa dilakukan di aktivitas apapun sebenarnya. Jadi baik bisa olahraga, mau olahraga berat, mau olahraga ringan, baik bahkan aktivitas sehari-hari pun bisa. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di luar keringetan, ya minum Asoplas. Atau misalnya kalau teman-teman media kan suka lagi kejar narasumber atau jalan keliling itu untuk bikin liputan juga bisa gitu loh. Jadi sebenarnya Isoplas ini secara produk bisa digunakan untuk occasion atau untuk kejadian apapun. Cuman memang untuk jenis event yang secara strategik ingin kami angkat dan komunikasikan adalah event lari. Kenapa? Karena seperti tadi kami sempat bilang juga, lari itu adalah salah satu olahraga yang mudah dilakukan. Ya. Nggak perlu skill yang aneh-aneh, maksudnya bukan kayak tenis atau apa yang harus latihan dulu bisa main, enggak. Basically lari itu kan bisa kapanpun mau lari, udah mulai lari kita. Ya, walaupun seperti tadi kata ini mungkin sepatu bagus, baju bagus, ya nggak apa-apa lah itu. Tapi sebenarnya tadi lari itu untuk kebanyakan orang, dan kalau kita lihat makin kesini itu makin banyak masyarakat Indonesia makin menyukai lari. Tadi sekali lagi juga mungkin karena mudah gitu kan, dan lari itu kan bisa
kapanpun, misalnya lagi di rumah pulang kerja, pengen olahraga ya udah lari gitu kan. Kalau mau main bola kan kadang-kadang harus nyari temannya dulu gitu kan, kalau lari kan bisa sendiri. Jadi itu sebabnya. Nah, jadi memang betul tadi kita bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk juga sebenarnya Bapak benar juga kita memang ada sponsorship dengan beberapa institusi dan beberapa lembaga, banyak Pak. Jadi kita sudah lakukan hal itu, bukannya belum. Dan ini sama yang punya rumah gitu kan, yaitu dengan Pemkot Kota Surabaya. Nah itu sebabnya ya kami bekerja sama dengan dari Polri, terus dari itu Pak sedang juga dan lain-lain. Itu sebabnya. Lari itu butuh baju yang proper atau sesimpel yang butuh sarapan yang sehat, makan yang sehat, dan itu harus dibarengi dengan kesehatan finansial. Jadi kita hadir di sini pengen membantu juga masyarakat mengedukasi terus bahwa lifestyle itu bukan cuma sekedar fisik tapi juga harus finansialnya. Dan kami juga sejalan dengan campaign kami, tadi kan Unlock Your Greatness, sebuah perayaan. Kami juga pengen merayakan setiap langkah, karena kita punya campaign kita adalah rayakan langkah hebat. Jadi langkah hebat itu dimulai dari yang paling kecil, makin besar terus gitu sih. Perjalanan Dari Bang Mas. Tadi sempat kemarin nggak usah ke cabang, walaupun ada cabangnya, bukan berarti harus ke cabang, karena buka rekening, buka deposito, mau transfer semua itu bisa melakukan semua pakai gawai kita, handphone. Karena kenapa? Bebas banget, kita nggak punya biaya transfer. Dan kalau ada yang bilang, semua bank juga gitu. Di kita unlimited untuk bebas. Jadi mau nggak ada minimum saldo yang besar harus 100.000, harus 1 juta. Kita nggak ada tanpa limit transfer, tanpa minimum saldo juga, dan itu unlimited untuk bebas. Kalau untuk yang online itu masih 100 per bulan, jadi ada aplikasi.